Seorang dokter itu kan kalau ibu sakitnya apa itu kan didiagnosa ya, istilahnya didiagnosa. Ibu apa namanya? Munculnya apa gitu kan? Oh ternyata pusing, gejala ini. Oh ternyata ini. Ternyata di brand consultant itu juga seperti itu. Ketika para brand owner kita nyebutnya atau pemilik perusahaan datang ke kita, Mas saya mau bikin perusahaan baru ataupun perusahaan yang lama mau rebranding dan segala macam. Selalu yang kita tanya adalah bisnis model dulu. Kita mempelajari bisnis modelnya dia. Produknya itu seperti bisnis, iya, justru malah visualnya itu nanti dulu. Visualnya yang dibilang desain seni itu nanti dulu. Justru kita menganalisa bisnis model si perusahaan ini seperti apa. Instagramable di Surabaya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber juga, Cihuy juga, seorang branding consultant. Sebenarnya mainnya banyak sih, bukan hanya branding consultant juga. Bapak Radityo. Aduh, Bapak. Saya manggilnya beliau ini Om sama Ibu loh. Kok jadi Bapak? Juga rahasia ya. Saya kan pernah bilang, kalau di forum umum jangan panggil Om ya. Oh iya. Panggil kakak. Sebagai tanda penghormatan. Sehat, Dit? Alhamdulillah. Kalau sehat ya. Mainnya banyak nih. Branding consultant iya, punya co-working iya, direktur salah satu air dalam kemasan juga iya. Terus nggak ada yang mau disayangkan ke saya? Pastilah. Jangan menghancurkan branding saya. Oh iya. Orang umum ya. Karena kita juga akan ngomong tentang branding juga sama Radit. Jadi ya. Siap. Sudah berapa lama Dit bermain-main di dunia branding? Di branding sejak 2009 sebenarnya. 2009 ya. 2009 cuma resmi untuk bikin sebuah perusahaan dengan legalitas ya. Itu sipil. Apa sih namanya perusahaannya waktu itu? PT PAP, Pendopo Agung Putra Kusumo. Sampai sekarang. Pendopo Agung Putra Kusumo. Putra Kusumo. Putra Kusumo. Jawa banget. Filosofinya filosofi Jawa. Artinya apa? Pendopo Agung itu kan semacam sebuah tempat untuk bermusyawarah. Jadi kita bermusyawarah, brainstorming, apa segala macam, mendiskusikan untuk sesuatu. Jadi intinya ke situ. Oke, hingga akhirnya kita cetus lagi 2010 sampai 2012. Oh, itu 11 tahun lah. Iya, 11 tahun. Tahun ini ke tahun ke-11. Nah, ini kita kan sedang membahas nih, karena ini adalah salah satu profesi yang makin marak dan sekarang lagi hits banget. Alhamdulillah, akhirnya kan. Era sosmed sekarang kan era digital, di mana branding di dunia digital atau sosmed itu semakin luar biasa. Kalau dulu kan di printing cetak, tempel, jadi ya atau billboard seperti itu kan. Nah, apa yang model sedikit ada Videotron ya kan, bermain animasi di sana, bermain video di sana. Nah, sekarang era digital kan semakin luar biasa kan. Juga istilah jadi hapus setiap hari ada brand yang ditempelkan di sosial media, harus setiap hari selalu ada. Nah, memang kan kalau dibilang kemarin ini tahun 2020 ini tahun yang sulit ya. Ya. Kalau masuk krisis, masuk pandemi dan segala macam. Yang dipercaya orang adalah daya beli masyarakat turun, perekonomian turun. Mungkin secara makro iya, gitu. Tapi secara mikro hampir setiap hari di rumah saya itu selalu kedatangan paket.
berarti kan daya beli nggak turun gitu kan? Paket. Saya sampai heran, ini istri saya beli belanja apa aja? Jadi nggak kena krisis Karena ya. krisis tiap hari ada paket datang di rumahnya. Jadi artinya krisis ini mungkin kalau saya mempercayai bahwa mempercepat digitalisasi di Indonesia. Adanya krisis sebenarnya kan kalau ngomong digitalisasi udah 2-3 tahun lalu, 3 tahun yang lalu sudah mulai digencarkan, bahkan teknologi 4G, sekarang mau 5G. Sejak smartphone benar. Ya, itu sudah muncul. Tapi karena adanya pandemi, terus ada kebiasaan baru yang muncul sehingga itu mempercepat sebenarnya. Jadi digitalisasi di Indonesia ini sebenarnya mempercepat. Kemarin sempat kita baca data dari salah satu ojol online itu, ternyata pertumbuhan dari UKM Indonesia itu semakin tinggi. Itu terbukti dari bahwa banyaknya UKM yang masuk ke sebagai tenannya ojol atau marketplace ya. Ya, apalagi marketplace juga muncul, ada yang baru-baru, betul. Terus dengan dana yang besar, dan omsetnya juga semakin meningkat kan. Betul. Itu juga ditandai dengan pertumbuhan bisnis logistik yang muncul baru-baru. Terus bahkan kita nggak mau pikir kita bikin semacam podcast kayak gini ya, podcast talk show. Si bisnis logistik ini masuk ke situ gitu sebagai sponsor, talk show-nya, talk video. Kita aja nih yang belum ada sponsor dari. Gimana kalau kita kerjasama? Logistik ya. Saya yang bawa brand, beliau ini yang bikin podcastnya. Deal ya. Jadi nanti kita cari sponsor pasti. Iya, betul. Jadi nggak salah ya kalau di waktu awal pandemi kita mengatakan ada beberapa bisnis yang memang turun, tapi ada beberapa bisnis yang salah satunya logistik, salah satunya logistik. Ada dunia digital virtual saat itu. Digital virtual karena tadi itu benar-benar situasi yang membuat orang takut ketemu orang lain gitu, mereka harus mendekam di rumah gitu ya, mengasingkan diri, tetapi itu sebenarnya berkah dari pandemi ini adalah itu tadi. Kalau nggak salah kalau kita ada guyonan yang mengatakan the CEO of transformation digital adalah corona. Ya gini, thankful for corona untuk dunia digital. Iya benar. Iya kan gitu kan. Kita selalu harus mengambil hikmah. Iya, kan ya setiap kejadian kan pasti akan ada suatu peluang yang bisa kita ambil kan. Salah satunya branding itu kan. Di bisnisnya Pak Nur dan sendiri di SCD kan merasakan juga ya. Kita signifikan digital virtual. Di tempat saya juga webinar, terus kemudian sertifikasi itu juga online juga, seperti itu. Assessment juga pakai online. Nah, back to bintang-bintangnya jelas. Nah, kayak gini, ini kan juga masa-masa di mana anak-anak atau adik-adik yang SMA mau lulus ini lagi cari jurusan nih ya. Iya. Gitu ya, lagi cari jurusan mau kuliah di mana gitu ya. Mungkin bisa cerita ini mau ujian. Masa-masa mereka mau ujian akhir lah. Kalau dulu tuh UNAS gitu ya. Ya. Nah, terus mungkin bisa cerita nih dulu lulusan apa, terus sekarang akhirnya tadi itu berkah pandemi kemudian bisnisnya jadi moncer gitu kan. Nah itu bisa cerita sehingga kemudian nanti barangkali ada yang tertarik sekarang sudah minat tapi nggak punya gambaran, bisa diceritakan nih ke adik-adik. Ya, saya kuliah kalau bisa dibilang lulus SMA itu 2004. Tapi karena dulu sebenarnya cita-citanya dokter. Cita-citanya dokter. Semua universitas yang ada jurusan kedokteran saya coba. Tapi ternyata tidak berjodoh. Sama. Tidak berjodoh dengan kedokteran. Mau yang di Surabaya, mau yang di Jember, di Surakarta, terus di Jogja. Itu dicobain. Diratain. Karena kan mereka punya semacam ujian mandiri ya. Ujian mandiri itu kita masuk ke sana. Tapi dari situ seperti
dikasih penyadaran gitu sama guru les, terus orang tua sebenarnya mendukung ke kedokteran tetap karena kan ini orang tua dua-duanya kesehatan semua, terus saya pengennya jadi dokter ya didukung. Cuman melihat lagi saya punya hobi itu gambar. Gambar, senang gambar. Dulu sempat suka ikut lomba-lomba, terus sama orang tua dimasukkan ke Taman Budaya. Cari Rasim, kami salah satu member situ juga. Terus guru les ini ngasih tahu gitu, kamu kalau suka gambar kenapa nggak masuk ke Dispro? Saya baru tahu, jujur waktu itu baru tahu. Saya pikir yang jurusan yang berkaitan dengan gambar ini masuk ke seni. Ada IKJ, ada ISI gitu kan. Ternyata ada yang namanya Dispro ini, desain produk. Nah, terus saya coba cari. Kalau di universitas fakultasnya apa biasanya? Dulu masuknya ke FTSP. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Sekarang jadi fakultas sendiri. Di beberapa universitas masuknya ke FAD, Fakultas Arsitek dan Desain. Gitu. Kalau di TS beda sendiri lagi, ada FDL atau apa gitu. Jadi desain dan ekonomi kreatif. Itu juga. Karena sekarang berkembang ya, industri juga masuk ke industri kreatif. Gitu. Itu mungkin akhirnya membaca pasar seperti itu. Balik lagi waktu itu 2004 karena ikut SPMB gak tembus, ikut ujian mandiri juga gak tembus, akhirnya kan ada masa kosong. Tapi ketika saya ujian mandiri waktu itu ke salah satu universitas swasta yang DKV-nya juga cukup bagus, ya di Surabaya, malah tembus. Gitu. Cuman karena biayanya yang selangit, jadi nggak dimasuki. Jadi Surabaya Selatan itu ya? Iya, Surabaya Selatan. Iya, nanti saya beda warga sendiri kan. Itu nggak dimasuki. Ibu cuma bilang ya udah itu kan nyoba, berarti kemampuanmu ada di sana, aku bisa di sana. Akhirnya karena di ITS itu sudah selesai, akhirnya kita masuk ke yang D1-nya dulu. Ada juga ya. Program profesional D1, kita masuk di sana selama 1 tahun. Saya isi kekosongan itu. 2005 tes ke ITS lagi, tapi ya nyoba kedokteran lagi. Ikut SPM. Masih penasaran. Dan alhamdulillah ya juga ditunjukkan jalan bahwa udah kamu nggak cocok. Justru yang terima di pilihan yang kedua waktu itu kesehatan masyarakat. Jadi yang diterima kesehatan masyarakat sama DKV ITS sudah pasti condongnya ke DKV ITS. Akhirnya kita masuk ke sana. Nah di ITS itu waktu itu kalau sekarang mungkin sudah berkembang ya, karena fakultasnya juga berbeda, fakultas mandiri, akhirnya jurusannya juga mungkin sudah berkembang. Kalau dulu waktu saya di 2005 itu ada 3 jurusan. Desain komunikasi visual, desain arsitek, interior arsitek, sama desain produk industri. Gitu. Dan dulu ambil jurusan apa? Desain komunikasi visual. Komunikasi visual. Ya. Nah itu harus ada apa ya, passion tertentu. Kalau tadi kan Mas Adi cerita nih suka gambar. Kalau anak nggak suka gambar gitu, kira-kira dia enjoy nggak? Nah, pikiran saya pada saat itu karena ujian masuknya ada tes gambar kan. Ujian masuknya selain tes potensi akademik, ya apa namanya kayak pelajaran itu yang biasa kita di SMA, ada tes gambar. Pikiran saya yang masuk ke sini adalah orang-orang yang jago gambar semua. Ternyata banyak teman-teman saya yang nggak bisa gambar. Dan dia masuk ke jurusan DKV. Saya waktu heran, kamu nggak bisa gambar, masuk jurusan DKV, banyak kayak gitu kan. Ternyata DKV itu ternyata setelah dipelajari banyak yang passionnya ke arah yang lain, tapi pintu masuknya dari DKV. Misalnya suka foto, fotografi, suka akan video, biasanya jadi satu ya. Video. Terus suka animasi, terus
ya selain yang suka gambar dan segala macam. Jadi dan masuknya kalau misalnya kayak jurusan kedokteran, teknik itu kan kalau dulu kan ada penjurusan dari IPA dan IPS. IPA IPS kalau masuk beberapa jurusan yang lintas namanya IPC. Kalau Dispro ini semua bisa masuk, bahkan jurusan bahasa, jurusan IPA, jurusan IPS masuk. Karena kita mempelajari sesuatu yang baru, benar-benar baru. Kalaupun misalnya di situ ada matematikanya matematika yang ke arah industri. Jadi saya juga mempelajari matematika di sana, di kafe. Fisika pun masih dipelajari di desain itu juga. Ada gambar bentuk, ada itu yang ekonomi jadi itu acaranya. Tapi satu ketika masuk di kafe kan, tapi kan kebayang nggak ketika nanti lulus mau jadi apa? Kan benar-benar sudah ada gambaran tuh saya nanti kan jadi seorang konsultan sebagai branding consultant apa seperti itu? Atau ada bayangan lain saat itu? Jujur masih bingung. Masih bingungnya itu ya yang saya tahu adalah ketika masuk di kafe bisa menjadi desainer grafis, animator, fotografer dan segala macam. Yang saya pikirkan adalah saya menjadi desainer grafis. Saya bisa freelance ataupun bikin studio bareng sama teman-teman. Branding itu baru sadar atau baru saya tahu itu ketika sudah di tahun kedua. Karena di situ ada mata kuliah yang namanya perilaku konsumen, terus psikologi komunikasi, marketing. Akhirnya di situ mempelajari ternyata fungsinya itu di kafe itu seperti ini. Tidak melulu menjadi desainer grafis. Masih banyak jurusan yang lebih dalam. Makanya di situ belajar. Oh berarti bisa menjadi seorang brand consultant. Itu ketemu brand consultant juga ya pada saat mau bikin usaha. Ketemu istilah itu ya. Tapi sebenarnya istilah itu kan juga belum terlalu lama kan? Betul. Belum terlalu lama mungkin belum populer. Atau saya sering komunikasi sama senior yang di P3I ya. Asosiasi ya. Brand consultant itu ternyata banyak pelaku periklanan, banyak pelaku desainer yang kalau pakai nama brand consultant di Surabaya ini nggak laku. Oh gitu. Makanya pakai kreatif studio, terus kreatif agensi itu lebih umum. Daripada pakai brand. Karena orang zaman dulu sih kalau mau saya bikin suatu brand kan sekalian mau nyetak di percetakan itu saat itu loh ya saat itu. Karena satu orang bikin logo misalnya asal bikin logo aja yang penting jual kan. Padahal dalam satu logo ada filosofi sama target marketnya seperti apa benar nggak? Prosesnya pun banyak. Kan saya jadi suka jadi sama seniornya. Jadi karena sebenarnya yang kita edukasi kan ini adalah pemirsa kita ya. Jadi tolong bisa diceritakan. Jadi bagaimana prosesnya nih misalnya nih saya mau mendirikan perusahaan, terus saya nggak punya apa-apa, nggak punya logo, company profile, cuma punya produk, nggak saya hanya cerita cita-cita saya, produk saya suatu saat akan demikian. Nah, membuat misalnya menjadikan apa istilahnya logonya, warna-warna apa yang sesuai dengan ini, apa company saya itu kira-kira gimana sih prosesnya? Jadi saya syukur alhamdulillah brand consultant atau bidang brand ini dari ketika kita memulai sampai tahun ini itu sangat cukup berkembang. Dulu ketika saya bikin kantor brand consultant ini, saingan saya tuh bukan sesama brand agency, tapi percetakan itu tadi bilang, terus ada penerbit dan segala macam. Padahal ketika saya menyadari sesuatu yang ternyata saya nggak melenceng dari cita-cita saya dulu jadi dokter. Brand konsultan itu ternyata juga dokter. Iya. Seorang dokter itu kan kalau ibu sakitnya apa itu kan didiagnosa ya, istilahnya didiagnosa. Ibu apa namanya? Munculnya apa? Oh ternyata pusing, gejala ini. Oh ternyata ini. Ternyata di brand konsultan itu juga seperti itu.
ketika para brand owner kita nyebutnya atau pemilik perusahaan datang ke kita, Mas saya mau bikin perusahaan baru ataupun perusahaan yang lama mau rebranding dan segala macamnya. Selalu yang kita tanya adalah bisnis model dulu. Kita mempelajari bisnis modelnya dia. Produknya itu seperti bisnis, iya, justru malah visualnya itu nanti dulu. Visualnya yang dibilang desain seni itu nanti dulu. Justru kita menganalisa bisnis model si perusahaan ini seperti apa, produknya apa, target segmennya seperti apa, bagaimana bisa berkomunikasi dengan si target segmen ini. Baru kita masuk ke visualnya, ke strategi visualnya, ke komunikasinya. Bahkan mungkin ada beberapa project yang keluarnya bukan visual, tapi bisa jadi munculnya cuma tagline, jingle, lagu gitu. Jadi kita harus menganalisa bisnisnya dulu. Nah, ketika menganalisa ini jadi kayak dokter, mendiagnosa gejalanya apa. Kita harus mempelajari. Syukur alhamdulillah kita mempelajari sesuatu bidang yang di luar bidang kita. Ketemu perusahaan kontraktor, kita harus mempelajari tentang kontrak. Ketemu perusahaan makanan, kita harus mempelajari itu. Bahkan harus ikut mencicipi. Ketemu sama perusahaan kesehatan juga harus tahu prosesnya kesehatan. Oke, dan prospeknya ini ke depan akan makin baik ya. Insya Allah seperti itu. Iya, seperti itu. Karena kan produk juga akan terus bermunculan dan terus dibrandingkan dan seperti itu. Seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Jadi kalau yang kepingin ini ya, kepingin sudah berencana mau masuk apa, saya punya hobi gambar. Kira-kira apa ya? Orang tua saya mungkin nggak menyetujui masuk. Tadi itu kan ada irisan yang kadang kita nggak paham bahwa oh ini kaitannya sama seniman gitu. Takutnya terlalu nyentrik gitu kan. Terus dianggap orang tua mungkin masa depannya nggak cerah gitu kan ya. Apa kerja kok kayak gitu? Memang temennya aneh-aneh bu. Temennya bener-bener kayak kita kuliah di IKC, di ISI, bangun gondrong, ada yang pakai makeup black metal, pakai riasan-riasan, pakai piercing dan segala macam. Mungkin saya yang biasa saja itu dianggap yang aneh. Oh, yang aneh dibanding yang paling aneh. Karena sebenarnya DKV itu ditujukan untuk terjun ke industri kan, bukan ke seniman kan, bukan ke artnya kan gitu loh. Jadi kalau memang terjun di DKV, Anda akan bersiap terjun di industri kan tadi itu sebagai pelaku brand consultant atau sebagai pembuat suatu scriptwriter atau sebagai seorang videographer, nanti dia bikin company profile dan sebagainya, benar nggak apa-apa? Betul. Pokoknya semuanya betul, branding. Beliau ini semuanya benar. Guru saya gimana jawabnya kalau nggak benar? Bukan, saya baca dari dia. Jadi kan begini, kalau saya dengar cerita tadi, kurang lebih kan kita ini sama-sama menggunakan kemampuan otak kanan dan kiri kita, gitu ya. Harus balance gitu. Karena tadi itu kemampuan atau kepekaan kita terhadap itu tadi lah, yang harapan-harapan itu kan nggak tangible gitu ya. Itu kan masih intangible semua. Gitu yang kemudian menjadi tangible seperti itu. Jadi harus tadi anak pakai bisnis model segala macam gitu kan. Kalau misalnya tadi itu kita mau mendesain sebuah identitas sebuah brand atau company, itu kan berarti kita harus ngerti nih segmen pasarnya siapa. Nah, segmen pasarnya itu seleranya seperti apa. Itu kita harus bisa menggabungkan gitu antara yang ada di sini dengan yang belum terpikirkan. Karena kan brand kan harus dikomunikasikan ke market. Betul. Untuk bisa menangkap brand itu dengan baik, sehingga produk itu akan nyampe dengan baik juga ke market. Dan nah, kadang-kadang kita tuh sebagai pemilik bisnis, kadang kita tuh nggak ngerti paham karakter atau perilaku konsumen kita itu sebenarnya. Nah, ini tugasnya seorang brand. Nah, ini tugasnya brand consultant. Saya punya definisi yang simple. Kan kalau dulu orang mengenal branding ini agak sulit ya. Artinya ketika kita di pasar Surabaya itu sangat sulit. Belum banyak orang yang aware atau paham akan perusahaan branding consultant itu seperti apa. Sampai dari beberapa definisi brand dan branding ini saya cari yang lebih gampang dicerna. Kalau
dari definisinya orang besar seperti Seth Godin, Jeff Bezos, Walmart itu kan branding ini sebuah persepsi yang muncul di benaknya otak konsumen. Yeah. Ini masih belum nyambung. Klien ini masih belum nyambung. Ya, masih abstrak. Akhirnya saya punya satu definisi branding itu sebuah atribut pembentuk peran. Jadi brand itu perannya. Nah, produk ini kalau misalnya dirupakan sebuah seorang manusia, itu perannya menjadi apa? Apakah produk yang dari sisi market yang untuk premium, menengah, atau bawah? Nah, branding adalah segala macam atribut yang dilekatkan di produk ini supaya orang melihatnya bahwa oh iya benar. Jadi semacam produk ini jadi artisnya. Nah, si artis ini jadi peran apa? Oh, si Johnny Depp berperan sebagai Kapten Jack Sparrow. Yeah. Gimana caranya Johnny Depp bisa dilihat orang menjadi Kapten Jack Sparrow? Pakai topi, bajak laut, pakai. Nah, itu identity kan. Makanya di kita dikenal yang namanya brand identity. Muncullah yang namanya logo, warna, tipe, seragam, dan lain-lain. Terus bergeser dari situ ada juga definisi yang saya coba otak-atik gitu kan. Kadang pemilik brand itu kan ingin sesuatu, tidak jarang yang kita itu over PD ya, pemilik brand. Brandku bagus, brandku bagus yang ini. Berarti di situ ada keinginan dari brand owner. Nah, bagaimana caranya keinginan brand owner ini bisa ditangkap sama konsumennya atau sama pasarnya? Makanya akhirnya saya punya definisi bahwa branding itu adalah titik temu antara keinginan si brand owner dengan konsumen. Paling tepat. Iya. Definisinya sederhana. Jadi sebentar, saya jadi sambil wawancara ini saya jadi kepikiran. Silakan. Setelah di sini check up punya saya ya. Oh iya sih. Loh kok nggak di sebelahnya ya? Iya. Dan simetnya itu. Ya kalau kata saya dia sungkan. Oh iya. Iya. Itu ya. Paketnya berapa? Siap-siap. Harganya berapa? Bingung nih. Iya. Jadi ini sebuah posisi, sebuah jabatan atau profesi lah saya bilang. Profesi anak muda yang sekarang memang makin banyak disukai dan kira-kira masa depannya kalau di Surabaya tadi kan beberapa tahun yang lalu masih belum familiar gitu ya. Kalau sekarang gimana? Di Indonesia lah ya, untuk familiar beberapa. Iya. Benar. Kalau sekarang gimana nih? Dengan ini kan prospek gitu ya. Ini seberapa? Kalau misalnya dia seberapa? Sangat-sangat prospek. Artinya sekarang orang itu sudah mulai sadar brand. Ketika mulai sadar brand, berarti banyak brand-brand atau pemilik produk yang butuh seorang brand consultant untuk membantu dia bagaimana berkomunikasi dengan pasar. Gitu. Apalagi kalau sekarang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya itu sangat mendukung. Meskipun agak rancu ya, kayak kemarin Bapak Presiden ngomong benci produk luar, seminggu kemudian impor. Itu agak rancu, tapi dengan didorongnya benci produk luar, mobil dinasnya kan bertahap. Dan ini perkembangannya sangat luar biasa. Dulu anak muda itu kalau pakai pakaian dan segala macam masih brand minded dari luar. Gitu. Sekarang muncul lokal brand yang kualitasnya bagus, desainnya juga sangat bagus, dan mereka sudah sadar anak brand. Gitu. Makanya anak muda ya, muncul yang sudah mulai istilah ya. Brand artisan. Oh iya. Brand artisan itu bukan brand arisan ya. Itu ketika itu banyak para pemilik produk akhirnya sadar brand potensi untuk teman-teman brand konsultan atau yang berhubungan dengan brand, karena yang berhubungan dengan brand ini bukan cuma brand konsultan ya desain, ya konten kreator. Apalagi dengan adanya digital ini kan muncul profesi-profesi baru. Jadi ini peluangnya masih sangat besar dan sangat besar. Apalagi UKM kan terus tumbuh kan. UKM-nya
dan karena sangat potensinya besar, makin dibutuhkan, pasti bayarannya juga lumayan kan ya? Alhamdulillah. Jadi ini kabar baik. Tadi itu masih nggak seperti ini ya. Kayaknya sekarang banyak bikin brand makanan, jadi dia testing. Ya, akhirnya seperti ini. Ya. Oke, nah ini kan juga diceritakan ya tadi di Saudara Ramzi waktu ngobrol-ngobrol itu kan dikatakan bahwa juga sekretaris di HIPMI ya. Saya di Indonesia. Nah itu apa namanya kalau masih dilihat bisa dilihat dari potongannya, jadi semuanya kan memang masih muda ya. Nah itu tuh. Orang menurut saya artinya kan ketika itu sampai menjadi sekretaris di sebuah organisasi yang lumayan, berarti kan aktivitasnya cukup banyak gitu. Iya. Jadi gimana dulu ceritanya ini kan juga memotivasi yang lainnya bahwa kalau ketika misalnya kita punya bisnis atau usaha, kita jangan meninggalkan sesuatu yang membuat kita juga berkembang keren dan oke melalui ini. Betul. Kalau kita sudah terjun yang namanya bisnis is all about networking. Semuanya berkaitan dengan bisnis itu pasti harus ada jaringan. Yeah. Saya waktu masuk ke HIPMI itu simple aja sebenarnya. Saya pengen mencari pasar yang lebih lagi. Kalau target saya seorang brand consultant atau brand agency. Target saya adalah berarti para brand. Brand ini yang saya targetkan siapa? Pemilik brandnya. Yeah. Nah, pemilik brand berarti kan pemilik bisnis, pengusaha. Dimana kita tempat yang di situ kita bisa ketemu pengusaha banyak di sebuah asosiasi pengusaha. Simpelnya waktu itu seperti itu. Masuk ke HIPMI, awalnya mau daftar sebagai anggota. Gitu. Ternyata di dalam situ sudah ada kawan lama, teman SD yang kamu mau nggak jadi pengurus? Tidak apa-apa, oke. Kita masuk. Akhirnya jadi pengurus masih di istilahnya departemen yang paling bawah, paling bawah di situ. Tapi dari situ dari organisasi itu saya banyak belajar, saya banyak networking di sana, kenal-kenal. Ternyata ada juga senior-senior dari alma mater, dari ITS. Dan kebetulan kita juga masuk ke organisasinya ITS, di KITS. Akhirnya ketemu sama orang-orang, karir di organisasi mulai naik gitu. Yang awalnya jadi kepala departemen, naik sampai akhirnya menjadi ketua bidang ke bendahara umum sampai ke sekretaris. Bahkan pernah maju menjadi calon ketua sok-sokan. 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Periode yang lalu. Iya, periode yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu. Sebenarnya waktu itu bukan pengen menjadi ketua, tapi kan saya orangnya waktu itu anti politik. Terus bersaing untuk memperebutkan satu posisi itu menurut saya adalah jalur politik. Saya pengen belajar sebenarnya. Saya belajar gimana sih orang mengakomodir massa yang banyak untuk percaya dengan kita. Ternyata pelajaran branding di sana itu cukup banyak, cukup banyak kepake. Ketika ada 3 calon, personal brandingnya mana yang paling kuat? Saya lebih yakin punya saya moncer waktu itu. Karena saya orang branding, bahwa saya juga teman-teman branding. Jadi yang ketum yang lain, wah ini soalnya udah desainer ini, yang lain nggak ada. Cuman ya kalau ke organisasi dan hubungannya politik bukan cuma personal branding yang menang, tapi jaringan politik yang saya nggak mau. Bukan ranah saya. Ini kembali lagi ya ke sebagai profesi itu ya kan, brand consultant tadi itu, bahwa yang namanya brand consultant ke depan akan terus semakin dibutuhkan. Karena yang namanya industri akan terus tumbuh, ya kan, pengusaha-pengusaha baru sekarang juga semakin banyak, apalagi entrepreneur muda itu semakin bermunculan, dan otomatis entrepreneur muda itu adalah orang yang lebih melek tentang industri yang branding sekarang juga semakin luar biasa. Bahkan perusahaan-perusahaan yang lama dulu pun misalnya Coca-Cola dan
sebagainya itu mereka melakukan rebranding. Betul. Ada periodenya mereka rebranding tanpa meninggalkan identitas branding awalnya. Goresannya pun berubah sedikit sudah berubah. Betul. Ya kan? Jadi di branding itu goresan sedikit aja sudah berbeda makna, ya kan? Dan sebagainya. Memandangnya pun dia juga sudah berbeda. Dan di sini adalah Radit bisa apa ya istilahnya nanti ke depan juga akan sustain ya untuk amin. profesi seperti itu. Tapi ini jalurnya dulu mulai lulus sampai sekarang masih inline ya. Alhamdulillah. Dan maksudnya masih apa ya? Istilahnya sampai sekarang masih sama gitu ya. Iya. Tapi makin meluas. Kalau dibilang saya itu take risk tapi juga cari aman. Artinya saya belum berani terjun ke sesuatu yang baru ketika saya tidak benar-benar memahami. Saya bikin beberapa perusahaan yang lain di luar branding consultant, tapi posisi saya masih yang berhubungan dengan brand. Di satu angka co-working. Saya menjadi CM, Chief Marketing Officer. Yang itu kaitannya saya harus membranding perusahaan baru ini, berkomunikasi, yang urusan markom strateginya perusahaan ini itu urusan saya. Dan teman-teman waktu kita bikin itu memang sudah terplot job desk-nya masing-masing dengan keahliannya masing-masing. Yang satu ahli ini di posisi ini, yang satu lagi seperti itu. Terus bikin sama Ketum Hibi bikin perusahaan air minum itu juga pun posisi saya yang masih di yang pertama. Jadi gak yang benar. Oke. Ini muda, berprestasi dan sukses. Rahasianya apa? Ini penting. Iya. Saya agak bingung kalau ditanya rahasianya apa. Karena konsistensi mungkin salah satunya ya. Jadi kita itu jelas konsistensi. Jadi kita punya warna lah, punya kompetensi. Artinya bagaimana? Jangan kayak saya nggak punya kompetensi. Iya. Kalau saya sih sebenarnya karena saya sempat di ranah ini, di bidang ini, mungkin itu bisa dibilang passion ya. Passion. Yang mana tujuan pertama adalah kedokteran, terus akhirnya berpindah jadi dokternya, jadi dokternya para brand owner, ya. Itu kan saya karena berangkatnya dari apa yang saya senangi dan saya senang di situ. Saya ketika berkomunikasi dengan para owner perusahaan itu saya senang, ketemu dengan orang baru, dengan masalah yang baru, gitu kan. Itu saya senang, apalagi ketika hasil yang kita dapatkan itu bisa membuat mereka puas, apalagi bisa meningkatkan perusahaan. Ya itu menurut saya jadi dorongan bahwa saya yakin saya harus tetap di sini. Oke, ada kesan atau pengalaman yang mungkin nggak enak selama menjadi konsultan brand ini? Oh ya banyak. Yang paling berkesan itu. Atau maksudnya itu kan artinya sebenarnya menjadi lesson learned buat kita gitu. Nah, itu kira-kira apa yang paling berkesan dan intinya karena berkesan tapi pasti akan membuat kita menjadi lebih baik. Karena ini sifatnya adalah konsultan. Konsultan itu kan kayak seorang psikolog atau dokter, jadi harus memahami siapa lawan bicara, siapa yang diajak ngobrol. Di situ saya mempelajari karakteristik orang-orang. Oh, orang yang seperti ini harus diajak komunikasi dengan cara yang seperti ini, seperti ini. Itu secara natural saya berbeda saya itu ikut mempelajari itu. Tentang itu ya. Iya, karena dari pengalaman ketemu orang yang satu kayak gini, ketemu orang yang lain kayak gini, berbeda-beda. Dan saya suka ternyata gitu. Mempelajari karakteristik orang itu saya suka. Jadi ada curiosity-nya ada. Betul. Sampai partner saya di kantor itu bilang gini. Ketika interview karyawan itu mereka ini nggak pede kalau nggak ada saya, karena mereka beranggapan bahwa Mas Radit kan bisa lihat orang. Maksudnya gimana? Orang bisa lihat. Kamu juga bisa lihat orang. Maksudnya orang ini seperti apa segala macam. Tuh enggak, tapi itu kan masih 50-50. Penilaian itu enggak yang mutlak. Tapi ketika benar ya alhamdulillah. Ada insting yang kebangun dari proses perjalanan ini.
Tapi bukan kan ketika kembali lagi ke brand, disebutkan juga psikologi, betul kan, terhadap ketika kita mau mengkreasi suatu brand atau mengimplementasikan suatu brand. Ya di situ itu belajar tentang orang kan, tentang pemahaman tentang orang, tentang kepribadian seseorang, karena ya ada kuliahnya terkaitan tentang kebiasaan. harusnya Bu. Tapi di saya cuma berapa SKS di kurang lagi. Ternyata itu semuanya 5 tahun. Kurang berarti saya belajar. Tidak sampai sampai itu. Saya psikologi loh saya, bukan psikologi. Oke, jadi menarik sekali ya perbincangan dengan seorang Radit tentang brand consultant. Ternyata banyak sekali yang dipelajari di sana dan diimplementasikan di sana. Mulai dari memahami tentang perilaku pasar, memahami perilaku brand ownernya juga, dan menemukan titik temu antara kemauan owner dengan pengharapan dari pasar, sehingga menjadi suatu brand yang dapat ditangkap oleh pasar dengan baik, ya kan? Jadi akhirnya produk itu juga bisa istilahnya laku lah di pasar seperti itu dan dikonsumsi oleh pasar seperti itu. Dan ke depan seperti kita bilang tadi bahwa brand consultant akan terus dibutuhkan, apalagi dunia sekarang semakin dunia digital, di mana setiap hari atau setiap saatnya akan menemukan brand baru atau desain brand yang baru atau e-leaflet yang baru, e-brochure yang baru, atau misal bentuk yang lain dari suatu brand atau PDF ya kan, GIF atau animasi atau apapun. Pasti berkembang. Nah, itu kan terus berkembang. Jadi profesi sebagai seorang brand consultant akan tetap dan terus dibutuhkan. Bukan begitu? Amin. Pengharapan yang sangat besar. Thank you Radit. Terima kasih Om. Semoga bermanfaat. Sukses terus ya. Tapi tadi yang sepakat jadi ya Sepakat. Ya kan sekarang eranya kolaborasi. Oh iya, kolaborasi sekarang. Supaya saya bisa dapat pasarnya Om Budi dapat pasar. Ya, saya dapat manfaat. Amin. Ya, saya mendapatkan manfaat salah satu dengan yang lainnya, itulah kolaborasi. Oke, thank you untuk Cafe Hotel Surabaya untuk lokasinya, dan ini minumannya juga oke. Sekarang minum coklat yang cantik banget seperti Novi cantik kayak gitu kan. Ya, oke, Entok jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Untuk kemudian juga bunyikan loncengnya sehingga selalu dapat notif ketika kami up materi-materi yang benar. Iya, dan monggo kalau mau di-share apabila ini konten bermanfaat bagi Anda. Kalau tidak bermanfaat ya kita akan bikin. IG-nya apa nih biar Instagram saya di @raditsuryo. Kebetulan saya nggak suka narsis, jadi di situ cuma edukasi tentang print supaya teman-teman bisa aware sama kayak. Nah, ini yang anak muda aja gak narsis terus. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.